Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SAE Learner dimanapun kalian berada. Kalian pasti bertanya-tanya, kenapa aku panggil kalian SAE Learner? Atau aku sering pakai She Learner. Oke, jadi aku mau jelasin ke kalian semua kenapa She Learner jadi sapaan untuk kita. Karena yang pertama, kalian sedang ada di channel She Learner. Safety, Health, Environment, Learner. Itulah kita sekarang. Para pembelajar di bidang SHE atau keselamatan, kesehatan, dan lingkungan. Channel yang menjadi wadah untuk kita sama-sama belajar berkaitan dengan SHE ataupun K3. Jadi jangan lewatkan video-video di channel ini supaya kita semua bertambah ilmu tentang SHE dan menebar manfaat untuk mengusahakan keselamatan, kesehatan bagi orang-orang di sekitar dan juga lingkungan kita. Oke, langsung saja. Di video Learner yang pertama, kita akan berbicara tentang peluang karir SHE di berbagai sektor industri. Kamu sedang kuliah di bidang ketiga atau SHE, atau kamu mahasiswa fresh graduate yang punya ketertarikan bekerja di bidang SHE, atau kamu malah udah kerja nih di bidang SHE, tapi masih bingung arah karirmu mau kemana. Video ini cocok buat kamu, karena di video kali ini kita akan bahas peluang karir SHE di berbagai sektor industri. Aku akan bahas ini beberapa sektor. Yang pertama, sektor migas. Yang kedua, sektor pertambangan. Yang ketiga, sektor konstruksi. Yang keempat, sektor manufaktur. Yang kelima, instansi pemerintahan. Jadi, ayo kita bahas. Nah, nanti kita akan bahas dan kamu bakal tahu perbandingan bekerja di berbagai sektor tersebut. Mulai dari budaya kerjanya, benefitnya, lokasi kerja, jadwal kerja, hingga prospek karirnya. Jadi tonton sampai akhir ya, biar kamu punya gambaran yang jelas kemana arah karirmu, hingga menjadi seorang SHE profesional nantinya. Jadi kamu gak akan salah pilih kalau sudah tahu kemana kamu akan mengarah. Yang pertama, industri minyak dan gas, atau yang sering kita sebut industri migas. Disiplin tinggi, benefit tinggi. Industri migas dikenal punya standar SHE yang paling ketat. Kenapa? Karena di sana banyak sekali resiko kerja yang berbahaya, seperti kebakaran, ledakan, ataupun zat-zat kimia yang berpotensi menyebabkan kematian hingga pencemaran lingkungan. Makanya budaya safety di sektor ini luar biasa ketat. Kalau kamu suka tantangan dan punya atau ingin melatih kedisiplinan yang tinggi, migas bisa jadi pilihan ideal. Soal benefit, karena resiko kerja yang tinggi, otomatis benefit yang kamu dapatkan juga tinggi. Bagi seorang fresh graduate yang baru masuk di industri migas, kamu bisa mendapatkan benefit ataupun gaji mungkin hingga 2 digit. Kamu juga bakal dapat fasilitas MCU atau medical check up yang lengkap, rutin tahunan kalau kamu gabung di industri migas. Jadi kamu akan tahu kondisi kesehatanmu tiap tahunnya. Jadi, kalau kamu kerja di industri migas, siap-siap ya, kamu akan sering jauh dari rumah. Bahkan sampai di tengah laut atau di offshore. Atau malah kamu bisa kerja di luar negeri. Karena kita semua tahu kalau industri migas biasanya ada di pelosok dan tidak di kota-kota besar. Kecuali kalau domisili kamu berada di area industri migas seperti Cepu, Cilacap, Balikpapan, dan daerah-daerah lain yang memiliki potensi migas yang besar. Itu bakal jadi keuntungan buat kalian bila tidak ingin kerja jauh dari rumah ataupun dari keluarga. Soal jadwal kerja di migas, biasanya sih pakai sistem roster ya. Ada yang sistemnya 2 minggu masuk, 2 minggu libur atau off, ada yang pakai 3 minggu. Jadi tergantung perusahaan ya dan kebijakannya seperti apa. Masing-masing punya kebijakan tersendiri. Tapi umumnya sih sistemnya seperti itu ya, roster. Jadi imbang 2 minggu ataupun 3 minggu off dan juga on. Seperti itu. Soal prospek kerja di Indonesia masih sangat luas ya dan banyak, mengingat di Indonesia itu salah satu negara penghasil migas terbesar di dunia. Kamu juga bisa kok kerja di luar negeri. Jadi SHE di industri migas peluangnya terbuka lebar masih. Oke, kita masuk di industri yang kedua, yaitu industri pertambangan. Padat resiko, peluang stabil. Kalau kamu tipe orang yang suka lingkungan kerja
lingkungan kerja yang outdoor dan dinamis, sektor pertambangan cocok banget nih buat kalian. Industri ini melibatkan alat berat, area yang luas, dan ratusan pekerja. Bahayanya jelas, mekanikal, tertabrak, tertimbun, ataupun tanah longsor dan lain-lain. Banyak juga kasus kematian akibat mobil kecil atau light vehicle tertabrak bahkan tertindas oleh HD atau truk besar. Makanya sistem SAE di sini harus kuat, standarnya tinggi, hampir sekelas migas. Gaji 2 digit juga lebih mungkin kamu dapatkan. Biasanya di site kamu bakal dapat fasilitas mes ataupun tempat tinggal, makan 2 hingga 3 kali sehari. Jadi gajimu bisa utuh karena tidak perlu mengeluarkan uang untuk bayar sewa kos maupun beli makan. Seperti di migas, lokasi pertambangan biasanya jauh dari kota, jauh dari pemukiman warga, dan biasanya ada di tengah hutan, sehingga kamu akan kerja jauh dari rumah. Kecuali kalau domisilimu dekat dengan site pertambangan. Seperti kamu tinggal di Kalimantan dan dekat dengan site, maka nggak jadi masalah. Kamu nggak akan jauh dari rumah ataupun dari keluarga. Jadwal kerja memakai sistem roster ya, hampir sama dengan migas. Namun, biasanya jadwal on duty-nya atau masuk kerjanya lebih panjang. Umumnya sih 9 minggu masuk kerja ya, dan 2 minggu libur kerja. Tapi ini semua juga tergantung dengan perusahaan yang kamu ikuti, ataupun jabatan yang kamu pangku ya, ataupun kamu ada di posisi apa sih. Kalau semakin tinggi posisimu ataupun jabatanmu, biasanya jadwal on-nya lebih pendek. Nah, kita masuk di prospek kerja ya. Kalau di prospek kerja pertambangan Indonesia sih masih luas, karena masih banyak tambang seperti batu bara, emas, nikel, ataupun mineral yang lain ya, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Indonesia kaya kok, jadi tambangnya banyak. Tapi harus ini ya, sesuai dengan etis lingkungan ya. Tidak hanya mengeruk, tapi juga memelihara lingkungan. Ini di industri yang ketiga ya, yaitu industri konstruksi. Lapangan penuh aksi dan ilmu luas. Buat kamu yang suka pekerjaan proyek dan juga tantangan lapangan, mungkin sektor ini bisa jadi pilihan yang seru. Tingkat penerapan SAE biasanya sih di level menengah ataupun medium. Tapi tergantung dari durasi project, target project, ataupun sektor industri apa nih yang sedang dikerjakan atau konstruksi di sektor apa. Namun ilmu SAE yang bisa kamu pelajari sangat luas dan banyak. Karena banyak sekali pekerjaan yang dikerjakan di konstruksi. Mulai dari working at height, bekerja di ketinggian, scaffolding, lifting, excavation, hard work, dan lain-lain. Kalau soal benefit, bagi kamu fresh graduate mungkin bakalan dapat gaji 1 digit dulu ya. Namun tidak menutup kemungkinan kamu bisa dapat 2 digit bila ditempatkan di perusahaan besar maupun proyek yang besar. Kalau lokasi kerjanya bervariasi, kamu bisa saja dapat lokasi kerja di tengah kota, semisal sedang ada pembangunan gedung apartemen ataupun hotel. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada proyek konstruksi di pelosok ya. Kontrak kerja biasanya based on project alias kontrak per project. Memungkinkan kamu berpindah-pindah tempat sesuai dengan project yang sedang berjalan. Kalau jadwal kerja sih umumnya seperti pertambangan, seperti 8 atau 9 minggu kerja dan mendapatkan jatah 2 minggu libur. Tapi tetaplah kembali lagi, semua akan berbeda-beda tergantung dengan project dan juga kebijakan perusahaan. Untuk prospek kerjanya ya masih sangat luas, mengingat pembangunan di Indonesia masih berjalan hingga saat ini. Nah, sekarang kita masuk di sektor yang keempat, industri manufaktur. Stabil dan dekat kota. Kalau kamu ingin kerja yang lebih stabil dan dekat dengan kehidupan urban, sektor manufaktur bisa jadi pilihan yang ideal. Penerapan SAE di sini bervariasi, tergantung skala dan juga produk dari industri itu. Semakin besar dan terkenal brandnya, semakin ketat standar SAE-nya. Namun sistem kerja biasa terasa monoton dan jenjang karir cenderung lambat. Tapi kalau kamu telaten dan suka sistematis, sektor ini menjanjikan. Kalau untuk benefit, bagi kamu fresh graduate, mungkin di awal bakalan dapat gaji 1 digit. Namun tidak menutup kemungkinan kamu bisa dapat 2 digit kok bila bekerja di industri manufaktur, mungkin skala internasional ataupun naik jenjang karirnya. Kalau lokasi kerja biasanya dekat perkotaan, cocok buat kamu yang
ingin punya waktu bareng keluarga lebih banyak dan juga hidup yang lebih stabil. Jadwal kerja sih cenderung office hour ya. Jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore. 5 atau 6 hari kerja tergantung kebijakan perusahaan. Pokoknya macam anak kantoran deh. Mungkin anak akan terasa monoton ya. Tapi itu semua pilihan masing-masing. Prospek kerja juga tergolong luas. Mengingat kita sekarang masuk di era industri dan masing-masing daerah kebanyakan sudah punya area industri. Nah, kita masuk yang terakhir nih, yang kelima. Bukan sektor sih, tapi bisa salah satu jadi pilihan kamu, yaitu jadi ASN ataupun bekerja di instansi pemerintahan. Karir stabil dan berkelanjutan. Nah, bagi kamu yang menginginkan keamanan jangka panjang, menjadi aparatur sipil negara atau ASN, atau bekerja di instansi pemerintahan, juga bisa jadi pilihan kok. Di sini istilah SHE sering disebut pembimbing kesehatan kerja, atau aku singkat BIMKesja ya. Di sistem kerjanya sangat patuh pada regulasi nasional seperti undang-undang dan peraturan menteri ataupun peraturan yang lain. Daya ketika digerakkan dari sisi kebijakan. Fit mungkin karena standar ya, standar seluruh Indonesia. Mungkin untuk di awal, kalau kamu misal golongan 3A mungkin akan ada di 1 digit, tapi mungkin juga akan berbeda kalau kamu akan bekerja di tempat yang lain ya, mungkin banyak intensifnya ataupun tambahan penghasilannya, kita tidak pernah tahu. Dan juga lokasi kerja yang biasanya bisa kita pilih nih sendiri waktu kita daftar nih, waktu sebelum tes CPNS atau CASN ya. Jadi cocok nih buat kamu yang ingin dekat dengan domisilimu. Jadi bisalah kamu pilih daerah mana ataupun kebutuhan mana yang lagi butuh dan kamu bisa apply di situ. Kalau kamu ingin dekat dengan keluarga ya, tapi kalau kamu pilih yang kemungkinan diterimanya besar, peluangnya besar, ataupun jabatanmu akan lebih cepat naik, kamu mungkin bisa pilih di luar daerah yang agak jauh, yang tidak di kota besar ya. Jadwal kerja biasanya office hour juga ya, karena di instansi pemerintahan, sama seperti di industri manufaktur. Mungkin akan sedikit berbeda jika kamu jadi BIMKesja di rumah sakit ya, atau instansi lain yang siap siaga 24 jam. Namun karena BIMKesja masuk di manajemen, jadi mungkin juga jadwal kerjanya memakai office hour. Cenderung masih kurang banyak ya, karena penerimaan CPNS atau ASN tidak dilakukan setiap waktu ataupun setiap saat, dan biasanya dibuka setahun sekali. Terkadang juga tidak ada penerimaan CSN. Dan mengingat juga formasi pembimbing kesehatan kerja itu biasanya masih belum banyak, masih belum banyak. Kemudian di satu tempat itu biasanya hanya satu ataupun dua. Mungkin berbeda kalau misal perawat ya, perawat kebutuhannya banyak ya di rumah sakit. Jadi kalau BIMKesja mungkin lebih sedikit yang diterima. Jadi nggak masalah sih kalau semisal rezeki ya, nggak akan kemana. Tapi kalau kamu ingin bekerja di instansi pemerintahan ataupun di ASN, kamu harus siap-siap ya dengan tesnya. Jadi persiapan dengan baik. Nah, itu tadi ya gambaran singkat terkait dengan bekerja sebagai SHE di berbagai sektor industri. Semoga bisa jadi gambaran buat kamu untuk kamu memilih industri mana yang akan kamu tuju. Tapi ya kembali lagi, setiap industri pasti punya plus dan juga minusnya tersendiri. Bagaimana kamu bisa mengelola plus dan juga minusnya tadi. Kalau kamu suka tantangan ekstrim, disiplin dan gaji besar, pilih migas atau tambang. Kalau kamu fleksibel dan suka proyek lapangan, konstruksi cocok buat kamu. Kalau kamu ingin stabil dan dekat dengan kota, industri manufaktur bisa jadi pilihan. Dan untuk yang ingin kerja aman hingga pensiun, jadi ASN adalah jalan yang terbaik. Yang terpenting, satu, kenali potensi ataupun passion kamu, dan juga persiapkan sejak kuliah. Dengan bekal ilmu SHE dan komitmen yang tinggi, kamu bisa sukses di sektor apapun. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat menjadi pembelajar SHE. Salam, she learner, keep zero. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.